Ya artinya gini, sekarang ketika orang punya kepentingan gitu kan, dia sebenarnya nggak suka dengan hal itu, tapi karena ada hal lain akhirnya jadi suka, kan gitu. Dia ibadah nih, sedekah sebenarnya berat, tapi karena ngedengar kata Ustadz kalau sedekah itu digandakan sampai dengan 700 kali lipat, akhirnya dia sedekah juga. Berarti sedekahnya bukan karena apa maksudnya? Salat Tuhan. Lah iya, awalnya mah dasarnya emang enggak sedekah nggak mau gitu. Tapi karena ngedenger kalau sedekah itu dilipat gandakan sampai 700, akhirnya sedekah. Berarti kan sedekahnya bukan karena yang awal ini kan? Tahap awal nggak apa-apa ya. Lah itu kan tadi sebenarnya kan ceritanya lagi motivasi dulu. Kalau lagi motivasi, ya ayo bangun, gitu. Tapi sampai sekarang kita masih motivasi terus kayaknya. Lah itu lah makanya. Ya, makanya akhirnya kalau kan akhirnya kalau orang ibadah kan dia sholat biasa-biasa aja, dia nggak pernah introspeksi diri kan. Yang penting gua sholat, gua ngelakuin kewajiban gua, selesai beres. Tapi kalau orang sudah mulai berpikir, oh gua sholat nggak ngerasa enak, kan udah mulai berpikir dia. Terus gua sholat buat apa? Kenikmatan dalam ibadah itu gimana nggak nikmatnya? Gitu. Ya, nah itu sudah mulai ada berpikir, mulai ada introspeksi, mulai ada evaluasi. Kalau orang yang nggak ada evaluasi kan biasa-biasa aja, sholat aja udah terus aja, gitu. Tapi ketika seseorang sudah mulai mencapai taraf, loh kok saya sholat, kenapa saya harus sholat? Ada apa sholat ini? Gitu. Apa tujuannya? Di mana letak kenikmatannya? Di mana letak enaknya? Kenapa harus sholat kayak begini? Sholat itu emang apa? Gitu. Ya. Nah ini makanya ada orang yang bertanya nih, katanya, kok saya nggak menemukan kenikmatan dalam ibadah? Kata Hasan Al-Basri, karena kamu melihat sisi di mana kamu tidak takut kepada Allah. Artinya yang kita takutin bukan Allahnya, tapi takut nggak dapat rezekinya. Takutnya takut kepada diri kita sendiri. Artinya diri kita nggak mendapatkan apa-apa, itu yang kita takuti. Gitu. Ya. Makanya nanti kalau orang sudah merasa nih, akhirnya kan orang yang merasa nikmat itu udah, ya jangankan ngantuk, kesulitan ke apa, udah nggak ada, capek nggak, bela-belain bisa. Makanya orang sufi bilang ketika dia sudah sampai kepada taraf tertentu, dia bilang nggak ada beban dalam ibadah. Ketika nanti kan ibadah itu kan dalam fikih dibilang taklif, ngerti nggak ini? Taklif itu beban. Kita ini oleh fikih dibilang kita ini mukallaf namanya, orang yang terbebani oleh kewajiban. Jadi orang yang akalnya sehat, sudah mencapai balik, ya Islam, nah itu namanya mukallaf. Bukan mu'allaf ya, lain lagi mu'allaf ya. Mukallaf itu mu'allaf sudah datang lagi mumun, itu mu'allaf. Nah ini mukallaf, ya. Mukallaf itu orang yang terbebani, orang yang dikasih tanggung jawab, itu mukallaf. Maka kita semua ini punya tanggung jawab apa? Sholat 5 waktu, ya. Puasa Ramadan, bayar zakat, haji kalau mampu, syahadat. Nah itu taklif buat kita. Makanya karena ini adalah beban, ketika sholat itu berat, Pak. Ketika disuruh sholat itu, ayo sholat, itu kayaknya la ilaha illallah, ngangkat kaki itu, wah subhanallah, gitu, ya. Mau ngantuk kah, malas kah, itu beratnya bukan main. Kenapa? Karena itu adalah beban. Maka ketika setelah selesai sholat itu assalamualaikum itu lepas.
Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya alhamdulillah pas lebar. Gitu. Kalau tetap sudah dapat nikmat ya. Alhamdulillah bukan alhamdulillah sudah melaksanakan tugas. Alhamdulillah karena melaksanakan perintah bukan. Tapi alhamdulillahnya aduh alhamdulillah beres juga kadang. Kayak sholat itu tarawih itu sholat. Lah iya. Gitu. Ya, Ngantuk. jadi sholat tarawih ya itu kan karena sholat tarawihnya beban, akhirnya maksain aja gitu. Ya, akhirnya setelah Ramadan pun nggak ada asar, nggak ada pengaruh. Gitu. Ada selesai Ramadan, alhamdulillah. Lah iya Ramadan beres tuh alhamdulillah. Ya Allah. Aduh, berat banget rasain. Gitu. Kalau Ya. dulu ya. Nah iya. Kita udah jabatan ya. Hah? Saya takut. Nah makanya akhirnya orang sufi ini bilang ketika dia sudah mencapai taraf tertentu udah nggak ada lagi beban. Bukan nggak ada lagi beban, orang sebelah memahaminya, orang sufi bilang la taklifa fil ibadah katanya, la taklifa fil ibadah. Itu maksudnya nggak ada beban dalam ibadah itu, maksudnya kalau orang sebelah memahami orang sufi bilang begitu, bilang katanya orang sufi itu mah kagak kepada sholat, kepada ibadah. Balik dari lepas. Ketika udah mencapai taraf tertentu udah nggak usah sholat katanya. Itu salah paham. Maksudnya orang sufi kalau sudah mencapai taraf tertentu ibadah sudah bukan merupakan beban. Lah udah nikmat udah, malah justru nggak sholat itu malah bingung. Baca nikmat kita. Nah iya. Jadi justru kenikmatan itu pada saat dalam melakukan ibadah. Gitu. Jadi kalau nggak ibadahnya malah sebaliknya. Itu malah celaka. Lah kan. Gitu. Mana tuh supaya nikmatnya? Nah iya makanya itu hilangkan itu wajhi man la yakhafullah. Ya. Jadi buang rasa ketidak takutnya hanya kepada Allah doang. Kita kerja, kita beramal, kita ngapain aja bukan karena yang lain tapi karena Allah. Nah, maka kalau sudah begitu akan merasakan apa? Nikmatan.